Katakanlah, Rasul Paulus adalah tokoh iman Kristiani yang paling sering disalahpahami, bahkan dilecehkan. Misalnya dengan menyebut rasul palsu dan sebagainya. Orang lupa bahwa Paulus adalah salah satu dari tokoh Kristen yang penting dalam sejarah gereja kuno. Bahkan kekristenan mengenang jasa Santo Paulus di dalam penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara itu, orang begitu sensitif ketika tokoh agama yang dipujanya itu dikritik. Kadang saya bertanya, tatkala seorang dianggap melecehkan Nabi Muhammad, misalnya seperti apa yang sedang heboh sekarang, seorang yang bernama Paul Zhang yang mengatakan dia adalah Nabi ke-26, langsung gegap gempita dan dilaporkan sebagai penistaan agama. Saya tidak sedang membela posisi Paul Zhang karena saya tidak kenal dengan dia, tetapi saya hanya sekedar memberikan contoh. Ketika seorang begitu sensitifnya ketika nama Nabi junjungan umat Islam itu disinggung, di pihak lain orang begitu entengnya mengatakan Paulus rasul palsu, Paulus pemalsu ajaran Yesus. Dan biasanya pembicaraan itu tidak didasarkan atas fakta historis, melainkan hanya lebih didorong oleh nalar polemis untuk sekedar menjatuhkan agama orang lain dan memandang agama orang lain dari perspektifnya. Nah, ini saudara-saudara yang harus dihindari. Tetapi baiklah, apa sih yang dipersoalkan tentang Paulus dan kenapa sering dipertentangkan dengan ajaran Yesus Kristus? Orang biasanya mempertentangkan antara ucapan-ucapan Paulus dan sabda-sabda Yesus. Padahal kitab suci yang dikutipnya ya Alkitab juga. Jadi dia membangun argumentasi untuk menolak Alkitab, tapi dengan mempreteli ayat-ayat Alkitab tanpa melihat konteksnya secara keseluruhan. Lalu dia bermain-main dengan ayat itu untuk menyerang iman Kristen. Tentu dalam konteks yang sedang kita bahas, ini sebuah bentuk penodaan agama, sekalipun saya sendiri sebetulnya tidak terlalu setuju apabila perbedaan pandangan itu harus dipersekusi atau dikriminalisasi. Tetapi itu yang sering saya dengar ketika iman Kristen disalahpahami. Misalnya tadi yang saya katakan mempertentangkan ajaran Yesus dengan Paulus berdasarkan teks-teks Alkitab sendiri. Kristus bersabda, Matius pasal 5 ayat 17 yang sangat terkenal itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Orang hanya menekankan kata-kata aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dia lupa teks selanjutnya itu atau frasa selanjutnya itu berbunyi melainkan untuk menggenapinya. Di dalam bahasa aslinya adalah Allah plerosai. Pleroma itu adalah penggenapan. Apa artinya penggenapan? Perjanjian lama yang tidak lain adalah tanah kitab suci Yahudi itu yang secara penuh diterima oleh umat Kristiani dan disebutnya sebagai perjanjian lama adalah bayangan tentang peristiwa yang akan terjadi. Isinya adalah nubuat-nubuat, simbol-simbol. Ketika nubuat-nubuat itu dan simbol-simbol itu sudah digenapi dengan kedatangan dari dia yang disimbolkan atau dia yang dinubuatkan, otomatis relevansi dari simbol itu tidak berlaku lagi. Jadi itulah yang artinya melainkan menggenapinya. Seorang mau menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan memasang gambar-gambarnya di jalan. Salam
Assalamualaikum Pak Dr. Bambang Nursena. Lagi dan lagi Anda membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah Anda tidak membela, tapi dalam hati karena Anda sealiran dengan yang mengatakan dirinya sebagai Nabi yang ke-26, maka Anda sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam itu Anda membela dia. Kenapa membela? Karena memang roh ini dia akan bersama dengan roh-roh yang dikenalnya, dan mereka pasti akan berjalan seiring, berirama dalam keadaan bahagia bersama roh-roh yang satu aliran, satu visi, satu misi, seia sekata dan selangkah sekerja. Kalau misalnya Anda tidak membela pun tidak ada masalah. Kenapa orang Islam menjadi heboh ribut? Karena yang mempunyai 25 nabi ini adalah teorinya orang-orang Islam. Kenapa? Tidak, Zhang itu mengatakan begini, saya adalah Rasul pengganti Paulus. Atau mengatakan saya adalah Rasul penerus Paulus. Atau apalah mengatakan bahwa dirinya ini sebagai Rasul atau Nabi untuk orang-orang Nasrani atau Kristiani atau Kristen, apapun lah sebutan kalian. Saya menyampaikan pesan ini bukan ada kebencian, karena saya dari orang Islam dan memang agama Islam ini agama yang benar dari sisi Allah, dan di hadapan Allah ini telah menjadi ketetapan final bagi manusia setelah Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Maka siapapun yang mendengar Nabi Muhammad SAW, yang mendengar risalah pengajaran Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya mengikuti beliau. Jadi Pak Bambang, saya akui dengan 4 jempol kaki dan jempol tangan saya ini tentang pengetahuan Anda yang berhubungan dengan kesejarahan, persejarahan. Luar biasa. Saya dengarkan lecture Anda, kuliahan Anda sampai berjam-jam kuat dan tahu tentang sejarah-sejarah. Padahal kalau kita kembalikan, apa sih manfaatnya sejarah itu? Dan tidak semua sejarah yang ditulis oleh manusia itu benar adanya, karena banyak yang salah juga. Maka dari itu perlulah kita menggunakan kecerdasan yang asli, kecerdasan yang tidak dicampur dengan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak lain. Misalnya kayak saya, kecerdasan alami yang saya miliki tanpa terpengaruh oleh Islam. Demikian juga orang-orang Kristiani, demikian juga Anda. Anda mungkin orang Katolik atau apapun manusia, kemudian apabila dikumpulkan dalam satu ruangan, tidak pernah mengetahui tentang pengajaran apapun, kemudian ditunjukkan gambar yang katanya itu Yesus yang berlelehan darah di paku tangan dan kakinya, kemudian ditanya, apakah ini Tuhan? Otomatis orang yang bernalar murni, berpikiran suci itu tidak akan menerima. Karena apa? Yang ditunjukkan pun gambar orang yang mati disalib, berlelehan darah, kemudian kelihatannya mengerikan sekali. Loh, ini loh namanya nalar yang waras, yang kecerdasan yang wajar, jujur, yang tidak terpengaruh dengan penetrasi dari pihak-pihak lain atau sudut-sudut lain kehidupannya dia. Maka sekali lagi Pak Dr. Bambang Nursena, saya sangat prihatin sekali dan saya sangat-sangat peduli sekali dengan Anda, karena Anda kelihatannya orangnya lembut, pengetahuannya banyak, titel ya alhamdulillah sudah mendekati profesor. Akan tetapi perkara kebenaran, saya harus mengatakan Anda
mendapatkan nilai 0,0. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana Anda sudah keliling dunia ke berbagai negara, kemudian Anda telah meraup begitu banyak pengetahuan-pengetahuan, bahkan ilmu. Apa beda pengetahuan dengan ilmu? Pengetahuan itu adalah apa yang direkayasa oleh manusia, dan ilmu adalah agama. Agama adalah Islam. Karena memang sudah menjadi ketetapan Allah. Walaupun manusia membenci Islam, membenci Allah, itu sudah bukan urusan Allah lagi. Allah sudah tetapkan, inna dina indalil Islam. Sungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Sungguhnya agama yang aku akui adalah agama Islam. Sungguhnya agama yang aku terima adalah agama Islam. Ini sudah menjadi keputusan Allah dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dikuasai oleh anak-anak kecil. Dan seluruh dunia itu sama. Membacanya sama. Yang dibaca huruf-hurufnya juga sama. Al-Qurannya sama. Kenapa anak-anak kecil bisa hafal? Inilah cara dari Allah untuk memelihara, menjaga agama Islam, menjaga Al-Quran ini, supaya bisa terjaga dengan baik. Karena memang banyak orang-orang yang tidak paham dengan kesucian firman-firman Allah dalam Al-Quran, akhirnya membuang Al-Quran sampai di selokan-selokan, tidak mau menghargai. Wajar-wajar saja, karena orang itu ilmunya terbatas, kepahaman tentang makna kesucian daripada firman. Kalau orang mempunyai ilmu yang tinggi tentang betapa berharganya Al-Quran, sucinya firman-firman Allah, maka akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Pak Bambang Nursena, jangan sampai Anda membela seorang yang jelas menyeberang, melakukan penyerangan-penyerangan yang tidak penting, yang tidak ada gunanya. Kalau mau cari popularitas ya dari tempat lain. Kenapa harus nyebrang ke ajarannya orang Islam? Ini namanya mengganggu, mencari koreng, cari penyakit. Seperti yang di Perancis itu. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba ngolok-ngolok wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dijadikan olokan-olokan. Padahal tidak ada apa-apa. Tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi-diskusi. Inilah yang harus dipikirkan dengan kejernihan hati, kesucian hati, tanpa berpihak kepada kesalahan dan kesesatan. Karena memang agama Islam ini agama yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk meyakini bahwa nanti akan datang hari kiamat, saya akan bertemu dengan Allah, saya akan ditanya tentang sholat saya, sujud saya. Karena para malaikat pun sujud kepada Allah. Bahkan iblis pun sebelum dikutuk jadi iblis itu, sebagai kepala malaikat yang bernama Azazil, itu sujudnya kepada Allah itu Masya Allah, luar biasa. Tidak bisa kita tandingi karena ribuan tahun. Dalam satu riwayat itu 400.000 tahun sujud, tidak pernah mengangkat kepalanya. Ini malaikat Azazil. Nah, waktu diperintahkan oleh Allah untuk menghargai Nabi Adam, dengan perintah Allah, sujudlah kamu kepada Adam, karena memang Adam ini lebih cerdas daripada para malaikat. Allah yang mau tahu tentang itu. Aturan-aturan ini memang Allah yang menentukan. Oleh karena itulah, orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, mengambil Tuhan selain Allah, ini akan diperkarakan dengan perkara yang sungguh besar dan telah ditetapkan sebagai hukum, yang datang dari Allah, bahwa siapapun manusia yang tidak taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Nabinya, maka dikatakan sebagai orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir ini dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia, bahkan seluruh benda-benda langit yang ada di jagat raya ini. Benda-benda di bumi semuanya mengutuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Bagaimana tidak dikutuk oleh Allah? Yang menciptakan siapa? Allah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang memberikan kemuliaan, penghormatan pada diri mereka?
Allah. Memberi kesembuhan kalau sakit, Allah. Memberikan anak, Allah. Memberikan istri yang enak, yang cantik, yang menyenangkan, Allah. Yang mendatangkan suami yang ganteng, kaya, bisa membawa ke mall, punya mobil dan sebagainya, harta kekayaan yang lain-lain, Allah. Loh, kok manusia itu bisa nyembah kepada selain Allah itu loh, kan kurang ajar betul. Diajari tidak mau. Tidak tahu, diberitahu tidak mau. Bahkan tidak mau tahu. Bahkan ada juga manusia yang membenci tentang keberadaan Allah, menjadikan diri mereka kelompok manusia-manusia yang ateis. Saya kalau ketemu orang-orang ateis itu yang dari luar negeri itu, saya tanya, who created you? Siapa yang menciptakan kamu? Who created your parents? Siapa yang menciptakan orang tua kamu? Maka mereka bingung. Akhirnya saya katakan, itulah Allah yang menciptakan seluruh jagat raya, menciptakan kamu, menciptakan semua manusia, bahkan apapun yang kita lihat di atas, di bawah, di samping, bahkan di dalam bumi dan di bawah bumi sekalian, itu adalah ciptaan Allah. Allah lah Tuhan kita. Our God is everyone's God. Tuhan kita adalah Tuhan untuk semua manusia. Nah, kenapa manusia hari ini terpecah belah menjadi berbagai macam kepercayaan dan keyakinan? Kalau misalnya diberitahu, banyak yang marah-marah. Wajar-wajar saja. Karena apa? Sudah kadung enak. Sudah kadung asyik. Asyik di kemudahan, asyik di persantaian. Oh, sudah kadung santai kok. Apalagi janjinya enak. Aku udah ditebus dosaku kok. Ngapain aku harus sujud-sujud? Menyembah kepada yang tidak kelihatan. Tidak jelas. Tidak kelihatan, tidak jelas. Padahal jelas-jelas yang menciptakan mereka itu adalah Allah. Menciptakan matahari, bulan, bintang adalah Allah. Kok bisa-bisanya manusia seperti itu mempunyai perbuatan, mempunyai kelakuan, perbuatan, perkataan kepada Allah sedemikian kejinya, sehingga wajar-wajar saja kalau Allah tidak akan melihat mereka, akan dimasukkan dalam kelompok kiri yang nanti selama-lamanya dalam kepedihan dan kesengsaraan tiada bertepi. Memang manusia ini digoda oleh namanya bisikan-bisikan hati yang datang dari iblis dan setan, yang bersembunyi di hati-hati kita. Manakala kita akan melakukan kebaikan, kalau orang-orang Islam ini dibisiki agar tidak melakukan atau menunda, atau bahkan sama sekali tidak berpikir tentang berbuat kebaikan. Tapi kalau orang-orang yang tidak Islam, bisikan iblis dan setan ini berbeda. Dibisiki untuk berbuat baik, berakhlak-akhlak yang baik kepada binatang, kepada alam, kepada manusia. Tetapi mereka tidak tahu dan tidak menyadari, atau mereka tidak mau tahu bahwa akhlak mereka kepada Allah yang menciptakan manusia, menciptakan mereka, sangat buruk sekali, bahkan menjadikan Allah membenci manusia-manusia yang menyembah kepada selain Allah. Menyembah benda, menyembah manusia, menyembah langit, menyembah bumi, bintang-bintang, menyembah malaikat sekalipun, apalagi menyembah iblis dan setan. Inilah yang harus dipikirkan tentang kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Mari kita sebagai manusia yang sudah mengenyam perkuliahan di bangku kuliah, yang sudah betul-betul menjadi mahasiswa, mahasiswi. Ini bukan lagi ecek-ecek atau kaleng-kaleng. Mahasiswa, mahasiswi. Kalau ini mau diuraikan, berarti sifat-sifat keilahian, sifat-sifat ketuhanan yang maha suci itu ada di dalam kepala-kepala orang-orang yang sudah tamat SMA atau sederajat, yang pada akhirnya dilantik menjadi sarjana, pasca sarjana, dan juga pada titel-titel doktoral. Oleh karena itu khusus untuk Pak Bambang Nursena, sekali lagi saya himbau Anda segera bertobat, segera mengambil kebenaran agama Islam, menyembah Allah yang tidak kelihatan, Maha Esa, Maha Perkasa,
Maha menguasai jagat raya dan seluruh makhluk di dunia ini bertekuk lutut kepada Allah. Walaupun hari ini banyak manusia yang berani berbicara seenak-enaknya, bebas berbicara. Sampai kalau kita saya mendengarkan perkataan mereka itu mau muntah rasanya. Karena perkataan yang betul-betul keji terhadap Allah, Tuhan semesta alam. Allah lah yang maha hidup, yang tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati. Akan tetapi Allah yang mematikan seluruh manusia. Yang terkuat sekalipun. Mana manusia yang terkuat? Hitler sudah mati konyol. Siapa lagi? Napoleon Bonaparte sudah binasa. Fir'aun yang mengatakan dirinya Tuhan yang harus disembah oleh rakyat Mesir. Menjadi mumi. Diawetkan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah mereka tiada. Menentukan hukum adalah Allah. Sembahlah Allah, cintailah Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak lagi atau bukan atau tidak berada dalam kehidupan ketika Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Beliau diutus oleh Allah untuk Nabi dan Rasul yang terakhir kepada Bani Israel. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW melanjutkan risalah daripada para nabi-nabi terdahulu. Melengkapi, menggenapi, menyempurnakan daripada ajaran-ajaran yang tentunya memang belum benar selengkapnya. Kenapa saya bilang belum lengkap? Karena kita tahu agama-agama manapun di dunia ini yang mempunyai ajaran-ajaran tentang adab kehidupan, dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itu hanyalah Islam. Bahkan doa-doa terperinci, doa sebelum dan melakukan sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seolah-olah dalam semua lini kehidupan, sisi kehidupan, diatur semuanya dengan aturan yang ketat, dengan doa-doa yang luar biasa. Doa yang penuh makna, yang mengandung berkah. Dan apabila kita menggunakan doa-doa itu, kita akan berhubungan langsung dengan Allah, berkomunikasi, langsung connect, langsung kita ini online dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran apabila orang-orang yang dahulu begitu dekat dengan Allah, ilmu dan amalan-amalan solehnya mereka disebut sebagai orang-orang yang sakti. Sebenarnya orang-orang yang sakti ini adalah orang-orang yang doanya begitu cepat dikabulkan, karena beliau-beliau itu telah bergaul begitu dekat dengan Allah, sehingga malaikat mengerumuni orang-orang soleh, orang-orang beriman dan beramal-amal soleh. Kemudian mengajak manusia untuk mengetahui, untuk mengenal Allah, agar manusia menyembah kepada Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ajarannya yang paling pokok dan paling mendasar adalah mengajarkan tiada Tuhan kecuali Allah yang harus disembah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memelihara, melindungi kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Akan tetapi memang manusia ini harus selalu dibimbing. Dibimbing dan dididik, diajari terus-menerus, diingatkan terus-menerus. Karena kelemahan terhadap diri mereka sendiri, selain digoda oleh iblis dan setan, serta diselimuti oleh hawa nafsu mereka. Akan tapi Allah juga mempunyai cara-cara bagaimana agar manusia ini kembali lagi kepada Allah dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Karena siapapun yang melanggar perintah dari Allah mempunyai dosa. Dosa ini akan membawa kepada penderitaan setelah kematian. Siapa yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah akan diberikan
pahala oleh Allah.